Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Setianingrum dengan NIM 12402193306 dari kelas Ekonomi Syariah 5G akan menjelaskan dua istilah ekonometrika yang ada di dalam skripsi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dua istilah ekonometrika yang ada dalam skripsi, yaitu yang pertama adalah teori pernyataan atau hipotesis dan yang kedua adalah UJF. Poin yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan terpelajar karena menjelaskan fenomena berdasarkan bukti. Bukti dari suatu fenomena atau hasil dari suatu eksperimen digunakan untuk penjelasan, tetapi itu sudah diperkirakan sebelumnya melalui hipotesis. Menariknya, hipotesis tersebut harus dapat diterima atau ditolak berulang jika prosedur yang diikuti dalam tes adalah sama. Perumusan hipotesis berdasarkan bukti dan hasil penelitian sebelumnya memerlukan waktu, karena hubungan harus dipelajari dengan cermat sebelum mengedepankan dugaan yang berpendidikan. Selain itu, hipotesis biasanya merupakan pernyataan panjang yang digunakan dalam metode ilmiah. Selanjutnya adalah teori hipotesis yang ada dalam skripsi berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin terhadap Laba Bersih yang diperoleh BMT Umatan Wasatan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo. Selanjutnya adalah teori hipotesis yang ada dalam skripsi berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin terhadap Laba Bersih yang diperoleh BMT Umatan Wasatan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo. Variabel penelitian ini adalah dana pihak ketiga dan pendapatan margin sebagai independen, sedangkan dependen adalah laba bersih studi pada BMT Umatan Wasatan dan BMT Istiqomah Karangrejo. Hipotesis yang pertama ada dugaan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, sedangkan hasil penelitian nilai signifikansi lebih dari toleransi 5%, yaitu 0,217 dengan beta min 0,002 yang menandakan dana pihak ketiga tidak signifikan dan memiliki arah negatif terhadap laba bersih. Sedangkan hipotesis yang kedua ada dugaan bahwa pendapatan margin berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, sedangkan hasil penelitian signifikansi lebih dari toleransi 5%, yaitu 0,321 dengan beta min 0,081 yang menandakan pendapatan margin tidak signifikan dan memiliki arah negatif terhadap laba bersih. Istilah ekonometrika selanjutnya adalah UJF. UJF merupakan metode pengujian statistika yang dilakukan secara serentak dengan dua atau lebih objek sebagai pembanding. Uji statistika F ini digunakan untuk menguji F dalam analisis skripsi. Dasar dari UJF ini adalah membuktikan bahwa secara bersama-sama yaitu variabel DPK dan MRJ mempengaruhi simultan terhadap laba bersih pada BMT Umatan Wasatan dan BMT Istiqomah Karangrejo. Hasil penelitian mencatat pada BMT Umatan Wasatan dan BMT Istiqomah Karangrejo 0,011 yang lebih besar daripada 0,05 atau 5%, yang berarti hipotesis ditolak dan tidak berpengaruh secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian penjelasan dua istilah ekonometrika dari analisis skripsi berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Margin terhadap Laba Bersih yang diperoleh BMT Umatan Wasatan Tulungagung dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.